Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, sudah hampir 10 menit kita menunggu. Kita mulai saja ya, berapapun yang sudah hadir, kita lanjutkan saja. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan praktikum online tentang pembuatan blog internet. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara registrasi dan sampai baik, saya juga sudah menyertakan link absensi ya. Mohon diisi dulu di grup. Daftar hadirnya mohon diisi. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya dulu, apakah sudah menerima NIM dari kampus? Maaf, belum, Bapak. Maaf, Baik, belum. kalau belum, bagian NIM-nya boleh dikosongkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, apakah layar saya kelihatan dengan jelas? Jelas, Pak. Sudah, Baik. Pak. Pak. Baik, sebagai permulaan untuk hari ini, saya hanya memastikan dulu bahwa cara membuka WordPress-nya ada dua cara ya. Yang pertama, jika teman-teman ingin mengedit, menambah post dan page, itu bisa tinggal tambahkan WP admin di bagian belakang. Seperti ini ya, ada WP admin. Sedangkan untuk melihat hasil daripada blog yang setelah kita edit, itu cukup mengetikkan nama blognya ya, diari dengan wordpress.com. Seperti itu. Mohon jangan lupa, inilah cara kita masuk. Sudahkah di depan teman-teman itu ada komputer atau laptop? Sudah nih, Pak. Apakah sudah dicoba bagian WP adminnya dulu? Silakan. Jika teman-teman mengalami kendala dalam membuka WP admin, biasanya di bagian bawah itu ada reset password ya. Mungkin kendalanya adalah lupa password, bisa menggunakan fasilitas reset password. Nanti link resetnya akan dikirimkan melalui email yang digunakan untuk mendaftar, seperti itu. Membuka bagian admin daripada blog yang saya buat pada minggu lalu, di mana alamat blog saya itu makan51.wordpress.com. Jadi saya tinggal tambahkan WP, kemudian dash admin ya, strip tengah admin seperti ini. Ini tinggal saya enter. Kemudian ada permintaan email ya, tinggal saya masukkan email saya yang saya gunakan mendaftar minggu lalu. Kemudian saya klik continue. Kemudian ada permintaan password ya, saya akan masukkan password yang saya gunakan untuk mendaftar. Kemudian klik login. Baik,
seperti ini tampilan dashboard atau bagian admin dari WordPress. Di sinilah tempat kita menambahkan post dan menambahkan page ya, dua bagian ini untuk mengisi dari web atau blog yang kita miliki. Sedangkan ini untuk melihat hasilnya ya, tinggal dihapus bagian WP adminnya, tinggal di refresh seperti ini. Kira-kira sampai pada tahapan ini adakah yang ingin ditanya dulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Silakan. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini bagian admin atau bagian tempat mengedit, menambahkan post dan page, sedangkan ini melihat hasilnya ya, seperti ini. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kemarin saya sudah buat seperti yang Bapak paparkan, tapi saya sudah ngeposting satu postingan, cuma pas untuk masuk untuk melihat postingannya memang tidak terlihat di layar depan, Pak. Ini seperti apa ya? Cuma tampilan foto profil aja, Pak, kelihatannya. Yang postingannya nggak ada, Pak. Oh, baik. Jika terjadi seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin itu disebabkan oleh pemilihan themes yang tidak sesuai dengan weblog kita. Jadi cara mengatasinya kita harus memilih themes yang sesuai ya. Jadi di bagian dashboard, Bapak Ibu menuju ke menu Appearance, kemudian masuk ke themes seperti ini. Kelihatan layar saya Bapak? Siap, Pak. Berarti masalahnya ada di temanya, Pak, ya? Ya. Themesnya ya? Ya, temanya terkadang itu menutupi apa yang kita tampilkan. Jadi pemilihan themes yang tepat itu akan menentukan tampilan web kita. Saya sarankan agar tampil semua ya, tapi walaupun tidak sesuai mungkin dengan temanya, di antara themes yang gratis yang sudah pernah saya coba, ada satu themes yang saya gunakan ini yang paling sempurna, yang akan menampilkan bagian page dan menampilkan bagian post. Itu yang paling lengkap. Andai kata mau mencari yang seperti ini, Bapak Ibu bisa menuju ke menu themes, kemudian filter di bagian ini cari yang free ya, gratis. Kemudian itu namanya adalah, oke masih loading. Namanya adalah al dente. Kalau mau mencari langsung bisa diketik di sebelah sini, ketik all, kemudian ketik dente ya. Kalau menggunakan themes yang ini biasanya yang paling kelihatan semua apa yang kita mau tampilkan untuk jenis yang ini. Jadi bisa dicari di sini all ketik dente. Oke, ini dia all dente ya. Tinggal dipilih themes yang ini, kemudian diaktifasi, nanti cek kembali hasilnya. Siap, Bapak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke materi baru ya, masih seputar post dulu. Kita masuk ke menu post. Saya sudah punya 2 post di sini. Yang pertama itu tentang liburan keluarga ke Nusa Dua, yang kedua itu adalah memasak nasi goreng ya. Ini 2 post saya. Baik, kita akan tampilkan dulu ini hasilnya. Ada berbagai fitur yang bisa kita aktifkan ke dalam post ya. Yang pertama ada namanya read more atau baca halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua kita bisa menambahkan link untuk mendownload sesuatu. Anggap saja ada artikel berupa file yang bisa didownload. Contohnya seperti itu ya. Kita akan mencoba mengedit salah satu post yang saya punya ya. Contohnya ini. Saya akan kembali ke bagian post. Saya akan buka yang ini. Ini akan saya edit.
Baik, saya akan tambahkan sedikit artikel tambahan di bawahnya ya, dengan mencari bahannya di internet. Baik, untuk menambahkan teks di bagian bawahnya, Bapak Ibu bisa mengklik tanda plus di bagian ini. Ini ada add block ya. Kita ketikkan di sini klasik, pakai C jika berbahasa Inggris, pakai K jika berbahasa Indonesia. Baik. Oke, saya menambahkan teks seperti itu. Saya akan simpan. Oke, ada di bawahnya sekarang. Kita akan menambahkan fitur yang namanya baca selanjutnya atau read more ya, atau baca pada artikel di halaman selanjutnya secara lengkap. Awalnya biasanya teks itu akan terpotong, tapi dengan menambahkan read more, Bapak Ibu bisa menambahkan bagian artikel yang kepotong itu terbaca lengkap pada halaman selanjutnya, seperti itu. Jadi tujuannya adalah jika dia artikelnya panjang ke bawah banget, itu kalau sesuai tampilan itu tidak baik biasanya. Nah, itu perlu diedit ya dengan tambahan read more. Untuk menambahkan read more, kita harus menambahkan teks yang panjang dulu ya. Saya akan tambahkan lagi sedikit. Oke, kita cukupkan saja. Baik, anggap saja bagian teks ini yang akan saya potong adalah di bagian ini ya. Jadi di bagian ini saya akan klik tanda plusnya. Di sini saya tambahkan kembali klasik. Nah, posisi read more itu ada di bagian ini. Ini ada insert read more ya, read more tag. Tinggal Bapak Ibu dan teman-teman mengklik bagian ini, kemudian tinggal di save. Kita coba update ya, untuk melihat hasilnya apakah bisa terrealisasi atau tidak. Oke, kita coba lihat hasilnya setelah tersimpan.
Oke, ternyata kurang panjang katanya. Untuk menambahkan teks masih tercover bagian yang sudah tertampilkan. Jadi perlu ditambahkan lagi teksnya biar panjang. Kita edit kembali ya Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu mengikuti, bisa jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Kita interaktif saja cara kerjanya. Saya akan tambahkan gambar ya di bagian bawahnya. Baik, untuk teks seperti ini ya, saya ada teks seperti ini. Jika Bapak Ibu mau mengeditnya, perhatikan di bagian atas ada tombol edit ya. Contoh saja bagian ini, eh, bagian fotonya mau saya besarkan, tinggal saya tarik ke bagian samping ya. Itu untuk membesarkan. Kemudian simpan untuk melihat hasil. Baik, saya coba simpan ya. Apakah teks sebanyak ini sudah cukup untuk menampilkan read more atau belum?
ternyata harus banyak sekali ya. Jadi ini ternyata masih kurang katanya. Untuk menampilkan sebuah read more di bagian ini perlu kita tambahkan lagi sebanyak. Jadi teks yang benar-benar banyak sekali yang masih belum bisa ditampung oleh satu halaman page itu baru bisa mendukung tampilan read more seperti itu. Baik, karena bagian ini membutuhkan tampilan yang sangat banyak ya. Yang penting Bapak Ibu paham bagaimana menampilkan read more, tinggal kita menginsert di bagian classic editor itu dengan menambahkan more seperti ini ya. Jadi itu akan menambahkan bagian read more jika perlu tambahan bagian teks yang harus dibaca pada page selanjutnya seperti itu. Kita cukupkan saja, yang penting Bapak Ibu paham di mana posisi read more dan bagaimana cara menampilkannya seperti itu. Kita tambahkan saja sekarang bagaimana cara menampilkan file yang harus bisa di-download ya. Contohnya saya akan tambahkan dulu di bagian Oke, saya punya artikel yang lagi satu yaitu memasak nasi goreng enak ya. Ini. Kita akan tambahkan bagian ini ada berkas yang bisa di-download ya. Saya akan siapkan dulu berkasnya Bapak Ibu. Untuk menginsertkan sebuah file yang bisa di-download, Bapak Ibu bisa menyiapkan file-file seperti dokumen ya, dokumen Word bisa, Excel bisa, PowerPoint bisa, PDF bisa. Yang tidak bisa itu adalah file foto ya. File foto itu harus kita insertkan melalui YouTube kalau file foto. Baik, pada artikel ini saya ingin menambahkan file yang bisa di-download ya di bagian bawahnya. Saya akan contohkan di bagian ini, saya tambahkan blok lagi. Oke, kita tunggu dulu ya. Internet saya agak lambat memang di sini, dia masih loading. Baik, kita akan coba sekali lagi menambahkan file yang bisa di-download ya dengan menambahkan blok dari Classic Editor. Ini saya pilih Classic ya, sudah muncul.
Saya akan tambahkan di sini kata-kata file resep di atas bisa di-download di bawah ini. Baik, saya akan tambahkan di sini media ya, masih sama seperti menambahkan foto. Kita bisa insert media. Kemudian kita tambahkan di sini file yang sudah saya siapkan tadi, file dokumen ya. Oke, ini dokumen yang sudah saya siapkan, saya open. Baik, kalau sudah terupload seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik insert. Nah, di sini ada file yang bisa di-download ya. Jika ini disimpan, baik akan ada seperti ini ya. Kemudian jika kita mau lihat hasilnya seperti apa, kita bisa klik update dulu di bagian ini, simpan. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di blog ya. Baik, kita akan dapatkan di bagian bawah ada file yang bisa di-download ya. Ini dia. Ini bisa kita klik. Jadi kita akan dapatkan downloadannya seperti ini ya. Ini ada file yang bisa kita download seperti itu. Itu caranya menambahkan file yang bisa di-download ke dalam post atau page kita. Oke, itu dua fitur tambahan ya di sebuah post atau artikel, yaitu selain menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan read more untuk teks yang panjang sekali, dan bisa juga menambahkan file yang bisa di-download, seperti ini contohnya. Sampai di posisi ini, adakah ada bertanya? Saya baca tadi di kolom chat ada yang bertanya ya. Saya coba cek dulu. Baik, izin bertanya bagaimana menyeragamkan tulisan. Baik, menyeragamkan tulisan. Oke, anggap saja bagian ini kita akan seragamkan ya. Seragamkan secara, ada beberapa jenis penyeragaman yang bisa kita lakukan ya. Kita kembali ke bagian post, kita bisa melakukan pengeditan bagian teks mana yang mau kita seragamkan. Oke, anggap saja bagian ini ya, teks ini mau saya seragamkan. Ada beberapa fitur seragam yang bisa kita gunakan di sini. Diklik dulu bagian teksnya sehingga dia terbentuk kotak seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik edit bagian ini. Penyeragaman teks itu bisa kita pilih dengan memblok terlebih dahulu ya. Ada beberapa tipe penyeragaman. Yang pertama adalah menentukan tipe daripada teksnya ya. Ada dia berupa free formatting. Kita lihat hasilnya. Dia akan seperti itu. Jadi setiap bagian teks dia akan ada line spacing-nya. Kemudian ada juga yang bentuk umum ya, seperti paragraf. Seperti itu. Ya, ini perlu diseragamkan, andai kata dia terbentuk seperti ini perlu dinaikkan ya, sehingga bentuknya rapi. Kemudian ada juga tipe penyeragaman yang perataan teks ya, ada kiri, ada rata kiri, rata kanan seperti itu. Itu ada di bagian atas. Oke, untuk perataan teks, Bapak Ibu bisa menggunakan tipe penyeragaman yang di bagian atas ini ya. Yang sebelah sini, jika pengen di sebelah sana dia, atau mungkin mau dibuat rata tengah juga boleh, atau rata kiri. Hanya itu beberapa fitur penyeragaman teks ya, yang dimaksud di dalam WordPress. Seperti itu. Izin Bapak, Ya, silakan.
Jadi tidak ada ya Pak ya, misalkan di atas itu Times New Roman, di bawah untuk Calibri itu tidak ada ya Pak ya, untuk penyeragaman ininya Pak ya. Untuk jenis hurufnya secara default dia itu adalah berdasarkan ini Bapak Ibu. Ada heading 1, heading 2 tidak ada, dia harusnya menggunakan Times New Roman gitu. Tidak ada pilihan di sini memang. Oh, baik. Ya. Baik, Pak. Makasih Bapak. Oke. Tidak ada pilihan Times New Roman jenis hurufnya. Jadi biasanya bersumber daripada artikel mana yang kita copy paste di internet. Nanti itu juga akan tampil di blog kita ya, seperti itu. Jadi saran saya jika Bapak Ibu mau Times New Roman, mungkin teksnya mungkin diedit dulu di Microsoft Word, Di Word ya. Oh ya, baik Bapak. kemudian baru di paste ke dalam blognya. Seperti itu. Karena di sini tidak ada pengeditan mana Arial, Times New Roman atau Calibri jenis Baik, huruf seperti itu. Yang bisa hanya heading ya, heading ini untuk bagian judul yang paling besar mungkin. Kemudian ada pre-formatting ini yang tanpa diformat dia. Kemudian yang umum digunakan biasanya paragraf untuk bagian isian teks seperti itu. Ada pertanyaan lain untuk seputar POS dulu? Kita masih berkutat di seputar POS. Nanti kita akan tambahkan materi yaitu tentang bagaimana menambahkan page. Ini yang berbeda. Ada POS, ada page ya. Untuk bagian POS, adakah teman-teman ingin bertanya dulu? Silakan. Baik, jika tidak ada, bagian POS sudah kita gunakan fiturnya. Yang pertama adalah menambahkan gambar, sudah minggu lalu ya. Bagaimana menambahkan gambar itu add media. Kemudian hari ini juga kita menambahkan read more, bagaimana jika teks yang panjang sekali, mau kita berikan read more di bagian bawahnya. Dan juga kita juga sudah menambahkan bagaimana menambahkan file yang bisa di-download ke dalam artikel atau post. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan materi yaitu page. Post dan page itu sama-sama berisi artikel sebenarnya. Tetapi yang membedakan adalah kalau dia post, dia akan terupdate berdasarkan urutan waktu ya. Post yang diupdate sekarang, berarti dia akan berada di posisi lebih awal dari post yang kita update minggu lalu. Seperti itu. Itu post. Sedangkan page itu akan monoton Bapak Ibu. Tampilan page itu akan tetap seperti itu. Saya akan contohkan di bagian ini, membuka salah satu web ya. Saya punya web. Oke, saya punya website seperti ini Bapak Ibu. Ini website saya. Alamatnya di artawijaya.com. Bagian bawah ini beberapa produk saya, ini merupakan post namanya. Jadi jika saya menambahkan post baru, berarti dia akan muncul di bagian awal. Latest product loh di sini ya. Jadi produk terbaru. Kemudian andai kata page, itu bedanya lah di bagian sini. Ini ada menu home. Jadi tampilan depan ini merupakan page halaman di bagian depan. Sedangkan ada juga page registration, bagaimana cara mendaftar. Kemudian saya punya page how to order, bagaimana cara memesan. Ya, kemudian di sini ada about ya, bagaimana story tentang perusahaan saya seperti itu. Jadi bedanya adalah kalau kita menambahkan post, dia akan berada hanya di halaman depan, kemudian itu tampilannya berdasarkan post yang terbaru kita input, dia akan berada paling depan, paling atas dan paling depan. Sedangkan page, dia tetap berada di posisi menu-menu ini ya. Ada registration, ada how to order, ada chart, kemudian ada about ya, seperti itu. Jadi itu bedanya. Artikelnya akan tetap seperti itu, tidak berubah. Jadi jika Bapak Ibu punya suatu tampilan web yang ingin tidak berubah-ubah, tetap segitu-segitu aja. Jadi alangkah baiknya gunakan dia page untuk ngepost artikel tersebut. Baik, untuk menambahkan sebuah post ya. Kita kembali ke bagian dashboard dulu. Di bagian di bawah media ada page. Nah, inilah tempat kita menambahkan. Kalau yang tadi itu post, sekarang ada page.
Baik, saya punya satu page di sini namanya About ya. Ini mungkin tentang web saya. Ini bisa diedit dulu yang pertama. Oke, kita tunggu masih loading. Baik, ini di bagian atas adalah judul atau nanti akan menjadi menu daripada page kita, About ini. Kemudian bagian bawah ini masih bisa kita edit ya. Anggap saja bagian bawah ini mau saya hilangkan. Kemudian saya akan berikan teks yang baru ya. Ini merupakan blog pribadi saya yang berisi tentang memasak, makan enak, dan traveling. Oke, anggap saja seperti itu ya bagian teks ini. Kemudian Bapak Ibu juga boleh tambahkan foto mungkin boleh. Saya akan coba mencari foto di sini. Oke, saya tambahkan foto saya ya. Kemudian saya akan simpan. Nah, ini saya akan klik update, Bapak Ibu. Itu menu about ya. Kemudian saya akan coba refresh di bagian hasilnya di sini. Oke, posisinya akan berada di bagian atas. Ini ada about. Jika ini saya klik, ini akan menampilkan page ini yang barusan saya edit. Baik, bagaimana dengan kita menambahkan page baru yang akan menambahkan satu menu di sebelahnya ya. Kita kembali ke bagian view page. Kita akan tambahkan add new page di sini. Cara menambahkan page baru, kita tambahkan add new page. Oke, di bagian ini ada add page. Kita pilih di sini blank page ya, pilih blank page. Di bagian atas kita akan berikan dia judul umpamanya pemesanan. Baik, saya akan tambahkan di bagian ini Classic Editor ya. Saya akan tambahkan teks. Untuk memesan barang yang ada di web ini bisa melalui Oke, anggap saja yang bagian ini untuk memesan barang yang ada di web ini bisa melalui ini ada email, ada nomor HP, kemudian ada alamat ya. Ini saya coba simpan. Baik, kemudian saya akan coba publish ya.
sesuatu yang baru harus mengklik publish-nya itu 2 kali ya. Publish pertama untuk memastikan, yang kedua itu untuk benar-benar mempublish. Baik, kita akan coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Tinggal saya refresh di bagian ini. Oke, akan ada tambahan satu menu yaitu pemesanan di sebelah about ya. Jika saya ini klik, baik, ini akan ada artikel yang baru kita post ya, untuk memesan barang yang ada di web ini bisa melalui ini isinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu tentang page. Di bagian bawah dia akan menjadi sebuah post atau artikel yang akan berubah secara periodik ya, sesuai dengan waktu kita ngepost. Sedangkan di bagian atas dia akan berubah menjadi menu ya, yang berupa page seperti itu. Hanya seperti itu Bapak Ibu, penambahan page. Post dan page itu sama-sama bisa diedit seperti artikel pada umumnya ya, menambahkan foto bisa, link download bisa, read more juga bisa. Hanya saja penempatannya yang berbeda ya, dan ya page itu tidak berdasarkan waktu, tapi dia akan menjadi sebuah menu di bagian atas. Saran saya, jika menambahkan page ke dalam web itu sesuatu yang sering ditanyakan, sesuatu yang sering penting diminta ya. Jangan menambahkan setiap artikel ke dalam page. Nanti ini akan penuh dengan sebuah menu-menu yang tak jelas ya. Jadi hal-hal yang penting saja tampilkan ke dalam page. Saya contohkan kembali di sini punya ITKes Bali ya. Oke, ini web ITKes Bali. Jadi yang menjadi page di sini adalah yang pertama ada profilnya ya. Profil ITKes Bali, dosennya, mahasiswa baru, hanya itu saja. Menu-menu yang bersifat umum yang cenderung tidak berubah ya, seperti visi misi, informasi download, nama-nama dosen, itu tidak berubah. Sedangkan post, di sini ada berita terbaru, ada pengumuman, itu adalah post, dan ada agenda ya. Itu bedanya, mana page, mana post. Baik, pada tahapan ini, adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kita sudah mencoba mana itu post, mana itu page. Tinggal nanti Bapak Ibu menambahkan ke dalam webnya masing-masing. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan mencoba mengupload post atau mau? Sudah ada Pak, selesai Pak. Untuk Oke. yang postnya. Mau mencoba menampilkan, mempresentasikan di sini? Saya akan coba bantu share screen-nya. Sebentar Pak. Nggak apa-apa, nanti kita bisa berikan masukan. Jangan ya, kita semua sama-sama belajar. Jadi bersedia menampilkan. Boleh Pak. Baik, silakan bisa share screen Bapak. Jika sebutkan nama ya, saya akan nanti ada yang namanya nilai soft skill, nanti akan saya tambahkan, bisa sebutkan namanya. Didi Pratama Pak. Didi Pratama boleh Pak. Baik. Silakan bisa share screen. Ini Pak, sebentar Pak. Sementara saya atur Pak. Iya, iya, nggak apa-apa. Jika ada teman-teman lainnya juga yang ingin menampilkan apa yang kita bisa berikan masukan. Kalau sudah bagus, nggak perlu dipersiapkan. Tapi kalau ada yang mungkin bisa saya berikan masukan. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang, Ibu. Saya baru sampai di post nulisnya itu aja Pak, nggak tahu harus kemana lagi. Tinggal Sudah saya tambahkan page, Ibu. Mau Ibu presentasikan juga boleh. enggak Pak, belum. Saya sudah via WA deh Bapak. Coba dilihat di sana, maaf Pak. Nggak ngerti Ya. lagi. WA grupnya saya kirim Pak. Terima kasih Pak. Baik. Sudah bagus artikelnya, Ibu. Saya udah lihat. Tinggal Ibu nanti mohon di set itu kategorinya sudah di set? Belum Pak. Ya, tambahkan kategori Ibu biar nanti bisa dikelompokkan dengan baik artikelnya.
Oh, itu berarti saya sekarang ke mana, Pak? Kembali ke post, edit post yang ini, kemudian di sebelah kanan ada add kategori, Bu. Sebentar, Pak ya. Terima kasih, Pak. Saya contohkan ya, bagaimana menambahkan sebuah kategori ke dalam post. Ya, bisa, Pak. Bingung saya, Oke. Pak. Kembali ke menu post di sebelah sini. Anggap saja saya mau menambahkan kategori baru ke dalam ini ya. Ke Izin, pos ini. Pak. Kayaknya saya susah untuk ini Pak share screen soalnya pakai HP sih Pak, ini belum tak Oh pindah ke iya, atau mungkin laptop. kirimkan linknya, bisa saya bantu di sini share. Boleh Pak, sudah saya kirim di Baik. WhatsApp Baik Pak. Ibu, untuk menambahkan kategori ya, anggap saja ini saya punya post artikel memasak nasi goreng, saya mau ganti kategorinya. Ini bagian bawah sini di sebelah kanan ada kategoris. Kemudian anggap saja mau menambahkan kategori baru ya, mengganti yang sudah ada. Ini tinggal kita add new kategori, kita ketikkan kategori baru ya. Mungkin saya ganti jadi hobi makan. Kemudian add new kategori. Baik, sini ada hobi makan ya. Jadi bagian kategori lama saya hilangkan tanda centangnya. Jadi dia ada kategori baru yaitu hobi makan. Jika ini saya update, oke, saya akan lihat hasilnya di bagian ini. Ini tinggal di refresh ya untuk melihat hasilnya. Di bagian bawah akan ada satu kategori yaitu hobi makan. Setiap kali Bapak Ibu ngepost dengan kategori hobi makan, nanti dia akan berada di bawahnya. Jadi hobi makan, semua artikelnya. Traveling, seperti itu. Jadi semua artikel yang kita buat kategorinya. Baik, seperti itu. Saya akan mengecek dari kiriman ya. Oke, dari Bapak Didi Pratama ya, benar Pak ya? Iya Pak, benar Pak. Weblognya Jurnal Didi Bole. Mantap. Oke, sudah punya dia yang pertama. Belum ada page Pak ya, baru post ya. Belum Pak, tadi kan salah tema itu Pak, makanya Oh belum iya ya. diganti. Ya, nanti tinggal tambahkan page ya. Nanti di sini boleh ada page, ada menu-menu di bagian atasnya. Ada dua Siap. artikel di sini tapi belum dikategorikan, Bapak. Nanti tinggal kita tambahkan kategori, Pak ya, seperti contoh tadi. Oh iya, Nanti siap, Pak. ini karena belum ada kategori, jadi kelihatannya di sini tidak dikategorikan. Nanti mungkin di sini mungkin halo, salam kenal, mungkin kategorinya adalah boleh perkenalan, boleh. Kemudian beban kerja perawat, mungkin ini kategorinya adalah perawat, boleh. Seperti itu. Tambahkan aja kategori seperti itu. Kita buka dulu yang pertama. Ya, Pak. Salam kenal. Wih, mantap Bapaknya, ada fotonya. Baik, ini sebuah artikel dari Bapaknya ya, sudah bagus. Ini artikel yang pertama. Kemudian kita coba kembali melihat artikel yang kedua, yaitu beban kerja perawat. Baik. Sudah bagus Bapak? Sudah ada fotonya, sudah, artikelnya juga sudah. Hanya masih kurang dikategorikan saja, jadi belum dikelompokkan berdasarkan kategori. Ya, nanti kalau sudah dikategorikan, tulisan kategori ini akan berubah menjadi sesuai kategori yang kita buat. Itu saja. Tinggal tambahkan menu page, Bapak. Sisanya sudah baik sekali, sudah bagus. Sudah layak dipublish sebenarnya. Oke, ini sudah bagus. Adakah dari teman-teman yang lainnya pengen menampilkan hasil karyanya? Boleh kirim saja lewat WA, lewat grup, boleh. Saya akan coba komentari. Jika ada yang kurang, saya akan berikan masukan kekurangannya di bagian mana. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Didi.
Izin Pak, saya sudah share di grup punya saya. Mohon masukannya Pak. Baik. Dengan Ibu Debbie ya. Iya Pak. Baik. Kita lihat halaman depan dulu ya, di depan. Jadi alamat webnya, kalau melihat halaman depan cukup sampai .com. Oke. Ini artikel tentang kesehatan ya, berarti jurnalnya tentang jurnal kesehatan. Maksudnya blognya tentang blog kesehatan ya. Ada dua Iya Pak. artikel di sini. Yang pertama ada cegah hipertensi dan ada Hello World ya. Ini mungkin perkenalan Hello World ini nanti boleh dihapus kalau memang nggak digunakan Ibu, atau mungkin diedit saja Ibu. Karena ini artikel bawaan WordPress-nya ya. Iya. Ya, nanti boleh dihapus atau edit saja dengan artikel Ibu. Mungkin perkenalan Ibu boleh. Saran saya, kalau emang blog ini bukan untuk komersial, sebaiknya jangan memberikan data pribadi ke dalam blog ya. Nanti dimanfaatkan oleh penipu untuk melakukan penipuan. Terutama nomor HP, nomor KTP, itu sangat dilarang mempublish hal-hal yang bersifat detail seperti itu, data-data diri. Nanti bisa jadi korban penipuan, Bapak Ibu. Baik, kita buka artikel pertama dari Ibu Debbie. Cegah hipertensi dengan cerdik ya. Oke, mantap. Oh, ada posternya. Bagus Ibu, ini artikelnya sudah bagus sekali. Cuman ditambahkan kategori Ibu ya. Tambahkan kategori untuk postingannya, artikelnya post ini sudah baik. Tinggal nanti tambahkan kategori, jadi di menu sebelah sini ada per kategori ditampilkan. Ya, nanti Hello World ini boleh dihapus saja, nggak apa-apa, atau boleh diedit dengan artikel lain boleh. Kemudian di sini ada menu ada menu about ini ya. Mungkin nanti diedit isinya Ibu ya. Menu about ini boleh tentang diri sendiri boleh. Tapi jangan menampilkan data yang bersifat yang dipakai untuk bahan menipu. Banyak penipuan melalui media online sekarang. Sudah Iya, baik Pak. Ibu Debbie, tinggal dikembangkan, nanti tambahkan page lagi yang mungkin tambahan page apa boleh, mungkin Ibu mau menjual produk boleh di sana. Siapa tahu Ibu punya bisnis lain selain menjadi perawat, mungkin tambahkan di sana mungkin tentang jualan produk boleh. Iya, Pak. Makasih Siapa masukannya, gitu? Pak. Siapa gitu? Ya, tambahan. Sebenarnya blog itu untuk media promosi produk kita itu sangat baik sebenarnya. Itu di samping kita gratis, punya website gratis, jadi kita bisa menampilkan alamat web kita ke dalam kartu nama. Jadi bisnis kita akan lebih kenal secara global ya jika sudah menggunakan media internet seperti itu. Sudah baik Ibu, terima kasih. Tinggal ditambahkan kategori dan tambahkan lagi page ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, ada lagi yang ingin mencoba? Ibu Dewayu, boleh saya share ke layar? Tinggi Bapak, izin ya Pak ya, dibantu Pak, masukannya Pak. Baik. Oke, Bu Dewa Ayu itu punya web tentang healthy life. Nanti edit tulisan healthy-nya ya. Memang benar begitu ya? Apa saya yang salah? Baik. Benar ya Kak? Ya, ya benar-benar. Iya betul Bapak. Betul ya, saya mungkin. Baik. Di sini sudah ada page, ada about. Nanti bagian about-nya ini, oke, sudah baik. Ada fotonya, ada ibunya. Oh, ibu dengan 3 orang anak. Mantap, Ibu. Iya Bapak. Baik, kita lanjutkan dengan mengklik page selanjutnya, yaitu ada informasi kelas.
Mantap, Ibu punya kelas. Iya Pak, saya punya ini Pak. Ya, mantap Ibu. Boleh Iya Ibu Pak, promosi nanti di web. terima kasih Oke, Bapak. sudah punya 2 page. Kita lanjut dulu ke bagian postnya di bawah. Oke, Ibu punya pos itu yang pertama punya sudah dikategorikan yaitu sehat itu mahal itu kategorinya. Kemudian judul posnya itu healthy lifestyle. Baik. Oke, Ibu, sudah bagus Ibu. Tinggal nanti tambahkan pos-pos yang lain Ibu ya. Sudah berisi Oke Bapak. kategori juga sudah isi. Iya, terima Jadi kasih Bapak. kalau sudah lengkap seperti ini sudah layak untuk dipublish Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Susumpa. Ye. Oke, ada lagi yang mau menampilkan hasil karyanya dulu, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, sudah hampir 1 jam untuk Zoom-nya. Saya selalu berkomitmen Zoom itu jangan lama-lama karena benar-benar menghabiskan kuota internet ya. Apalagi yang menggunakan HP, kasihan nanti kuotanya habis gara-gara Zoom. Sudah 1 jam. Jika ada yang ingin ditanya secara langsung, masih ada kesempatan 5 menit lagi. Jika tidak ada untuk materi hari ini lewat Zoom, saya akhiri. Hari ini kita sudah belajar bagaimana mengedit sebuah post, menambahkan link download sudah, menambahkan read more jika memungkinkan itu bisa. Kemudian bagaimana menambahkan kategori ke dalam post dan bagaimana menambahkan sebuah page ya, tambahan menu di bagian atas dari sebuah blog kita. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak kita lanjutkan melalui grup WA ya Bapak Ibu. Silakan nanti bertanya di grup WA juga boleh. Kemudian secara japri juga boleh. Silakan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri Zoom ya. Sementara izin Bapak tidak ada, nanti mungkin via WA grup. Terima kasih Bapak. Oh, baik Ibu. Baik Bapak Ibu, karena sudah 1 jam ya. Zoom hari ini saya akhiri. Kita lanjutkan sampai jam 16.30 melalui WA grup ya. Silakan. Melalui Japri juga boleh jika ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan komputer hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Terima kasih Terima Bu. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Selamat sore, Pak. Ya, Terima salam kasih. sehat Ibu. Terima kasih. Nanti rekaman Zoom hari ini saya akan share di grup. Baik, Pak. Terima kasih.